Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PJ TV dan sahabat berbagi? Kembali lagi bersama saya Ranisa di sini di program Ngopi, Ngobrol Perkara Iman dan Islam. Baik, di sini juga saya tidak sendirian tentunya. Saya di sini kembali lagi bersama Umi En. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Umi kabarnya? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Gimana Teteh, sehat? Alhamdulillah baik, sehat juga Umi. Nggak terasa Umi ya, kita telah mungkin memasuki bulan Ramadan, telah puasa juga gitu Umi ya. Alhamdulillah, semoga Umi juga puasanya lancar, berkah selalu Umi ya. Baik Umi nih, kalau misalkan kita ngobrolin bulan Ramadan Umi, ini tuh kan biasanya tuh selalu identik Umi ya. Setelah 1 bulan kita melaksanakan bulan Ramadan, itu selalu identik dengan namanya Lebaran atau Idul Fitri, mungkin betul Umi ya. Nah Umi, tapi sebelum itu tentunya juga ada kewajiban yang perlu kita bayar, betul Umi? Ya, yaitu bayar zakat mungkin Umi ya. Betul Umi. Nah jadi mungkin Umi, kalau misalkan kita ngobrolin Idul Fitri dulu gitu Umi ya. Kalau Idul Fitri itu kan biasanya tuh selalu identik dengan kita membeli baju baru, atau misalkan makanan yang enak kayak makan ketupat, sambal goreng kental, yang kayak gitu Umi ya. Aduh gitu, jadi ataupun misalkan kayak THR gitu, kayak kadang kan itu selalu diberikan gitu ya pada saat menjelang Lebaran. Tapi mungkin Umi, menurut Umi gitu ya, apa sih Umi esensi Lebaran yang seharusnya yang mungkin kita itu lebih sering lupa gitu? Ya, Masya Allah ya. Memang kalau di masyarakat kita gitu kan ya, Lebaran tuh identiknya sama baju baru, makanan, opor gitu ya, sambal goreng kentang dan seterusnya. Itu tuh maksudnya sesuatu yang normal ya, sesuatu yang wajar dan tidak ada salahnya, karena itu bagian dari kemudian kita tuh sebenarnya mensyukuri gitu ya apa yang sudah Allah berikan kepada kita gitu. Kita sudah melewati Ramadan. Tapi sebenarnya apa sih esensi gitu ya, makna dari Idul Fitri itu sendiri gitu? Kalau secara makna lugawinya, maksudnya secara bahasa gitu ya, kita kembali dulu secara bahasanya ya. Itu kan kembali ya, maksudnya maknanya. Dan fitr itu adalah kembali berbuka. Fitr itu adalah berbuka, maksudnya udah bukan saum lagi. Konteks dalam hadis itu yang dimaksud dengan yafturun atau fitr itu adalah berbuka. Berarti hari Idul Fitri itu hari dimana kita tuh udah nggak saum lagi sebenarnya gitu. Hari dimana kita itu sudah boleh berbuka gitu. Nah, kemudian kalau kita tarik secara maknawinya gitu ya, dari Idul Fitri secara luasnya, maka disitulah momen kita itu mengungkapkan rasa kebahagiaan dan rasa syukur kita gitu kepada Allah yang sudah memberikan kepada kita kesempatan, sudah bisa melewati Ramadan, sudah bisa menahan hawa nafsu kita selama 30 hari gitu, sudah bisa berpuasa dan menahan hal-hal lainnya gitu kan ya yang dilarang di bulan Ramadan. Nah, maka kemudian Idul Fitri itulah momen kita mengungkapkan sebenarnya rasa syukur kita kepada Allah gitu, seperti itu gitu Teh. Jadi lebih ke si Idul Fitri ini tuh kayak karena kita telah berpuasa selama 30 hari gitu. Jadi kayak kita lebih ke bersyukur dengan kayak menerima segala nikmat yang diberikan gitu ya, seperti yang baju Lebaran, makanan kayak gitu juga berarti masuk ke nikmat itu ya, dalam rangka bersyukur ya gitu atas nikmat yang sudah Allah berikan gitu. Iya betul, berarti Masya Allah sekali Umi ya. Tapi Umi kan kadang ya Umi, kita tuh selalu lebih banyak euforianya pada saat Lebaran. Kadang kayak udah ngerasa, udah Lebaran nih, udah nggak puasa. Kadang kita tuh selalu merasa terlena atau merasa bebas mungkin Umi ya gitu. Jadi lebih ke ada ibadahnya juga pada saat bulan Ramadan aja. Kesananya juga ya udah deh kayak gitu kadang mungkin Umi ya. Terus mungkin Umi tapi kan kadang kita tuh selalu ada yang lupa juga gitu ya. Pas mau Lebaran itu kan kita harus menunaikan zakat mungkin ya, yang tadi telah disinggung sedikit. Nah Umi, menurut Umi sendiri gitu, kenapa sih Umi kayak zakat ini tuh penting? Iya, di akhir nanti masa Ramadan gitu ya, khususnya nanti di
sebelum kita sholat id itu Allah perintahkan kita gitu, salah satu syariat yaitu zakat gitu kan ya. Nah zakat itu adalah bagian dari rukun Islam gitu. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya bunyal Islam ala khamsin, bangunan Islam itu terdiri dari 5. Nah Rasulullah mengatakan wa ita zakat, salah satunya adalah menunaikan zakat. Jadi kenapa penting gitu ya zakat fitrah ini? Karena dia bagian dari pondasi bangunan keislaman kita setiap muslim gitu. Jadi kalau misalnya salah satunya ada yang hilang atau tidak tertunaikan, ya seperti kayak rumah, misalnya ini ada 4 tiang gitu ya, maka tiangnya hilang 1 kan nggak akan mungkin tegak gitu ya, goyah gitu. Nah sama seperti itu. Jadi zakat juga ini adalah bagian dari bangunan keislaman kita. Kalau dia tidak ditunaikan, maka keislaman kita nggak sempurna gitu. Seperti itu. Nah itu kurang lebih ya urgensinya gitu. Belum lagi nanti misalnya dari efek sisi dia adalah sebagai pondasi perekonomian kan dalam masyarakat Islam ya kan, dengan kita berbagi zakat tadi itu maka akan tersebar gitu ya, perekonomian tuh tidak jomplang gitu, tidak ada kesenjangan karena yang ada berbagi kepada yang tidak mampu kan gitu ya, seperti itu. Maka tidak akan ada kesenjangan yang sangat gap gitu antara orang yang kaya dan orang yang miskin karena sama gitu ya, semuanya bisa merasakan gitu, seperti itu. Betul nih, tapi ini kan tadi sempat disinggung ya, kayak tidak adanya kesenggangan gitu ya. Terus ini kan kadang zakat itu kewajiban, ya kan? Zakat itu kewajiban, tapi terkadang seringkali si zakat itu selalu, atau misalkan dengan umpama kayak kita bayar zakat karena kita mampu, gitu ya. Tapi ini sebenarnya yang bayar zakat itu gitu, yang wajib membayar zakat itu tuh siapa aja sih Umi? Zakat ya, yang wajib membayar zakat itu ini zakat fitrah atau zakat secara umum? Zakat maksudnya zakat umum ya, zakat mal atau kalau zakat fitrah itu seluruh muslim gitu ya, berlaku bagi seluruh muslim, mau dia yang masih anak-anak ataukah yang sudah dewasa, mau yang belum balik ataukah yang sudah balik gitu. Itu kalau zakat fitrah gitu ya, seperti itu. Nah kemudian kalau bedanya sih ya sama zakat yang secara umum, misalnya zakat mal gitu ya, zakat pertanian dan seterusnya. Nah itu memang syaratnya itu harus dia balik gitu. Dia harus balik dulu dan kemudian hartanya itu adalah harta milik sendiri dan halal gitu kan ya, seperti itu. Nah itu bedanya sih kurang lebih ya seperti itu. Kalau untuk cara penghitungannya Umi, biar gak salah itu berapa sih Umi cara perhitungan zakat itu? Zakat fitrah aja zakat fitrah ya. Iya, kalau zakat fitrah itu nanti biasanya kita suka merujuk kepada misalnya fatwa MUI atau kepada Basnas misalnya. Untuk tahun ini zakat fitrah berapa? Karena kan dia sebenarnya mah takarannya itu adalah bahan makanan pokok gitu kan ya, seperti itu. Nah kalau misalnya diuangkan berapa gitu, nanti kita bisa lihat misalnya di sini di Indonesia Berbagi Foundation, di sini nanti ada boleh ya Umi kasih lihat, misalnya di sini ada panduannya gitu panduannya itu misalnya kalau untuk zakat berapa gitu kan ya, di sini ada macam-macam zakat ya. Seperti itu, dan kemudian zakat fitrah juga sama. Nah di sini misalnya ada juga nih di sini zakat fitrah ya gitu. Jadi di sini 2,5 kilogram ya kalau untuk bahan makanan pokok. Nanti kalaupun misalnya mau diuangkan nanti tinggal dikonversikan seperti itu. Oh dari si 2,5 kilo ini? Iya gitu. Berarti kehitungnya lumayan juga gitu Umi ya. Tapi meskipun lumayan, kita namanya juga berbagi mungkin Umi ya. Dan juga menjadi salah satu kewajiban kita yang memang harus ditunaikan. Iya. Baik Umi. Jadi sebelum melanjut nih Umi, karena ini pembahasannya makin seru ternyata Umi ya. Baik pemirsa, program ini didukung oleh Endikat_Teman Hijrah. Kita akan break sebentar dan ikutin terus pesan-pesan berikut ini.